Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriana dengan nomor NPM 19010054. Di sini saya dari kelompok 7 yang akan menyampaikan dari poin materi yang pertama, yaitu tentang pengertian mahabbah. Pengertian mahabbah secara etimologi atau cinta, yaitu mahabbah berasal dari kata ahabba yahibbu, mencintai secara mendalam atau kecintaan, yaitu cinta yang mendalam. Di dalam Ma'jumal al-Falsafi, ada ulama yaitu Jamil Soliha juga mengatakan bahwa mahabbah lawan dari al-wadud, yaitu sangat kasih atau penyayang. Mahabbah di dalam pengertian tasawuf ini dikemukakan oleh Al-Qursyairi. Al-mahabbah merupakan keadaan jiwa yang mulia, yaitu yang bentuknya adalah disaksikan kemutlakannya oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang dicintainya itu pun menyatakan besar cinta kepada yang dikasihinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Soleh, NPM 1901011103 dari kelas A. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari kelompok kami tentang konsep mahabbah ilaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kedudukan mahabbah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan mahabbah. Perlu diketahui bahwa al-mahabbah dapat dikatakan memiliki kecenderungan pada sesuatu yang sedang berjalan atau yang sedang terjadi. Tujuan mahabbah seseorang tentunya untuk memperoleh kebutuhan baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Contohnya dapat dikatakan seperti seseorang yang sedang jatuh cinta, sedang kasmaran, tentu ia akan mencintai dengan sungguh-sungguh apa yang dicintainya tersebut. Kemudian mahabbah memiliki tingkatan yang lebih tinggi selanjutnya. Mahabbah di sini dimaknai sebagai usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan terciptanya gambaran mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Baiklah, sudah jelas bahwa tujuan mahabbah ialah untuk meningkatkan kecintaan yang mendalam secara ruhiyah kepada Tuhan dengan tujuan untuk mencapai derajat atau tingkatan rohaniyah tertinggi, tingkatan kecintaan tertinggi kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, kedudukan mahabbah dalam studi tasawuf. Jadi, karena mahabbah itu sangat erat kaitannya dengan kedekatan seorang sufi dengan Tuhannya, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan mahabbah dalam studi tasawuf itu sebagai bentuk cinta ilahiyah setiap insan, dan berdasarkan kedudukan mahabbah tersebut, maka sudah jelas bahwa mahabbah memiliki peran tersendiri dalam studi pengembangan ilmu tasawuf, dan mahabbah telah memberi warna tersendiri dalam pengembangan studi ilmu tasawuf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai tujuan dan kedudukan mahabbah dalam studi pengembangan ilmu tasawuf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga kelompok kami. Saya Na'imatul Fajriyah akan melanjutkan presentasi tentang mahabbah ilahiyah. Di sini saya akan membahas tentang alat untuk mencapai mahabbah. Harun Nasution mengutip dari Imam Al-Qusairi bahwasanya alat untuk mahabbah ada 3. Yang pertama adalah al-qalbu atau hati. Hati digunakan untuk mengetahui Allah. Dan yang kedua adalah ruh. Ruh adalah alat untuk mencintai Allah. Dan yang ketiga adalah sir. Sir adalah alat untuk melihat Allah. Demikianlah alat-alat mahabbah dari Harun Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Baihaqi Ramadan, NPM 1901 010048. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep mahabbah ilahiyah pada poin keempat dan kelima. Pada poin keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang mengembangkan mahabbah. Kemudian pada poin yang kelima, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis tentang mahabbah. Pada poin keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh mahabbah. Di sini saya mendapatkan dua tokoh mahabbah ilahiyah. Yang pertama yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah ini adalah salah satu tokoh sufi, ulama, perempuan sufi tasawuf yang mengembangkan ajaran dalam tasawuf itu, yakni tentang mahabbah ilahiyah. Rabi'ah al-Adawiyah menekankan ajarannya pada cinta dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah al-Adawiyah ini membawakan ajaran yaitu ajaran mistisme. Nah, ajaran mistisme ini yang dibawakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah ini yaitu membuka tabir alam gaib sehingga kita dapat menyaksikan dan berhubungan dengan alat gaib dan Tuhan. Kemudian pada tokoh yang kedua yaitu Zunnun al-Misri. Nah, Zunnun al-Misri ini adalah salah seorang tokoh ulama sufi yang menjelaskan konsep mahabbah. Di dalamnya menekankan bahwasannya ajaran tersebut itu mengenai kesejajaran antara cinta seseorang muslim kepada Rasulullah dan Tuhan. Nah, itulah inti dari konsep ajaran yang dibawakan oleh Zunnun al-Misri. Ya. Kemudian pada pembahasan pokok yang terakhir yaitu mengenai bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis mengenai mahabbah. Di sini dapat dijelaskan bahwasannya ketika rasa cinta telah tertanam sangat kuat di dalam hati seseorang, maka dia akan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Adapun beberapa dalil di sini yang akan menjelaskan mengenai mahabbah, yakni dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Inilah pandangan Al-Quran, bahwasanya ketika kita sebagai seorang muslim mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian, bagaimana pandangan al-hadis terhadap mahabbah? Di sini saya akan memberikan salah satu contoh hadis yang menjelaskan tentang pandangan hadis mengenai mahabbah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, 3 hal yang barang siapa mampu melakukannya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci, dilemparkan ke dalam neraka.
Dapat dijelaskan dalam hadis tersebut bahwasannya kita harus mencintai Allah dan Rasul. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada orang lain ataupun cinta kita terhadap sesuatu yang lain. Dengan demikian akan timbullah rasa mahabbah kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah. Disinilah yang penting, bahwasannya dalam setiap tindakan ataupun perbuatan yang kita lakukan hendaknya berlandaskan ataupun memiliki landasan yang sangat jelas. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim memiliki landasan yang tidak perlu diragukan lagi keautentikannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.